Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Agustiningrum, mahasiswa semester 5 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester. Langsung saja. Dimulai dari soal yang pertama, ada jelaskan proses identifikasi dari anak yang mengalami gangguan disleksia. Disleksia adalah sebuah kondisi ketidakmampuan belajar pada seseorang yang disebabkan oleh kesulitan pada orang tersebut dalam melakukan aktivitas membaca dan menulis. Meskipun mengalami kesulitan menulis huruf dan tentunya kesulitan belajar, bukan berarti disleksia merupakan ketidakmampuan intelektual. Soal yang kedua ada jelaskan proses identifikasi dari anak yang mengalami gangguan disgrafia. Gangguan disgrafia mengacu kepada anak yang mengalami hambatan dalam menulis, meskipun inteligensinya normal, bahkan ada yang di atas rata-rata, dan dia tidak mengalami gangguan dalam motorik maupun visual. Gangguan ini juga bukan diakibatkan oleh masalah ekonomi dan sosial, tetapi merupakan hambatan neurologis dalam kemampuan menulis yang meliputi hambatan fisik, seperti tidak dapat memegang pensil dengan benar atau tulisannya jelek. Anak dengan gangguan disgrafia mengalami kesulitan dalam mengharmonisasikan ingatan dengan penguasaan gerak ototnya secara otomatis saat menulis huruf dan angka. Soal yang ketiga ada jelaskan model pembelajaran yang paling tepat untuk diterapkan pada anak yang mengalami gangguan disleksia. Jelaskan langkah penerapan model tersebut. Ada 3 model strategi pembelajaran yang bisa diterapkan terhadap anak-anak disleksia. Ketiga model tersebut antara lain ada metode multisensori, metode fonik atau bunyi, dan metode linguistik. Metode multisensori mendayagunakan kemampuan visual, auditori, dan juga kinestetik. Selanjutnya ada metode fonik atau bunyi yang memanfaatkan kemampuan auditori dan visual. Dan yang terakhir ada metode linguistik, adalah mengajarkan anak mengenal kata secara utuh. Soal yang keempat ada jelaskan model pembelajaran yang paling tepat untuk diterapkan pada anak yang mengalami gangguan disgrafia. Jelaskan langkah penerapan model tersebut. Anak disgrafia memiliki sejumlah ciri yang menunjukkan bahwa mereka mengalami ketidakmampuan dalam mengorganisasikan kemampuannya menulis dengan isi pikiran mereka sendiri. Hal ini disebabkan salah satunya oleh faktor neurologis pada anak disgrafia. Tugas menulis menjadi hambatan yang cukup besar bagi anak disgrafia, sehingga pendidikan maupun orang tua perlu merancang model pembelajaran individual yang tepat. Model pembelajaran Guide Writing mampu menunjukkan peningkatan keterampilan menulis pada anak disgrafia. Soal yang kelima adalah jelaskan langkah penilaian autentik pada pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Sebutkan kendala yang dialami oleh guru dan siswa dalam penilaian autentik. Penilaian autentik adalah bentuk penilaian saat para siswa diminta untuk melakukan tugas-tugas nyata yang menunjukkan atau menggambarkan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang penting, bermakna sejalan dengan pendapat di atas. Permasalahan yang dihadapi guru menerapkan penilaian autentik meliputi penilaian sikap, seperti guru mengalami kesulitan jika terdapat siswa yang kurang tepat dalam memberikan jawaban. Penilaian diri, lalu dalam penilaian pengetahuan, seperti guru bingung dalam melakukan tes lisan,
karena terbatasnya waktu dan dalam penilaian keterampilan berupa guru mengalami hambatan dalam pengarsipan hasil penilaian portofolio. Soal yang keenam ada bagaimana langkah Anda dalam menangani rendahnya minat baca pada materi bahasa dan sastra Indonesia pada jenjang SMP dan SMA. Memasukkan kembali buku bacaan wajib ke dalam kurikulum untuk menjamin ketersediaan buku bacaan bermutu, maka fungsi penerbit milik negara Balai Pustaka perlu dikembalikan ke posisi sebelumnya sebagai penerbit dan penyedia buku bacaan bermutu bagi sekolah-sekolah. Memasukkan kegiatan literasi buku ke dalam jadwal mata pelajaran, kemudian dibuat resensi buku setiap minggunya atau bulan, dan hasil rangkuman yang telah dikumpulkan dijadikan nilai tambahan pada mata pelajaran bahasa Indonesia.